Krisis hak asuh, tuduhan mengejutkan Pangeran Harry dan dugaan perselisihan dengan Pangeran Andrew yang mengguncang keluarga kerajaan. Selama bertahun-tahun, narasi publik seputar Pangeran Harry ditandai dengan kepergiannya dari garis depan institusi, ketegangannya dengan keluarga, dan kehidupan barunya di Amerika Serikat. Setelah berbulan-bulan negosiasi hukum, tampaknya babak paling sensitif, hak asuh anak-anaknya, Archie dan Lilibet, telah mencapai keseimbangan yang rapuh. Perjanjian telah ditandatangani. Para pengacara telah mengundurkan diri secara diam-diam. Dan, menurut sumber yang dekat dengan Duke of Sussex, ia yakin bahwa yang terburuk telah berakhir. Namun, hanya beberapa hari setelah perjanjian ditandatangani, situasinya berubah secara tiba-tiba. Harry dilaporkan membuat tuduhan yang mengganggu yang secara langsung melibatkan istrinya, Meghan Markle, dan pamannya, Pangeran Andrew. Pemicunya adalah krisis tak terduga terkait dengan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yang akhirnya mengaktifkan mekanisme luar biasa dalam struktur kerajaan. 3 Februari 2026. Lonceng alarm berbunyi di Istana Buckingham. Pada pagi hari tanggal 3 Februari 2026, Istana Buckingham mengkonfirmasi bahwa situasi seputar anak-anak Duke dan Duchess of Sussex telah mencapai titik kritis. Menurut pernyataan resmi, kedua anak tersebut telah secara resmi dikeluarkan dari pengasuhan Meghan Markle setelah apa yang digambarkan sebagai pelanggaran serius terhadap tanggung jawab orang tua. Krisis dimulai beberapa hari sebelumnya, pada 31 Januari, ketika Meghan dilaporkan menarik Archie, 7 tahun, dan Lilibet, 5 tahun, dari sekolah swasta masing-masing di Santa Barbara. Menurut sumber-sumber ini, keputusan tersebut tidak dikomunikasikan kepada tim penghubung Inggris, sekolah, atau mediator yang ditunjuk pengadilan yang bertanggung jawab untuk memantau kesejahteraan anak. Administrator sekolah di California meningkatkan kewaspadaan internal ketika mereka menyadari bahwa kedua anak tersebut tidak kembali pada awal semester musim semi. Tidak ada dokumen transfer dan tidak ada catatan pendaftaran di sekolah lain. Kurangnya informasi tersebut memicu kecurigaan. Upaya untuk menghubungi Meghan, menurut sumber yang dekat dengan kasus tersebut, tidak mendapat tanggapan. Pertemuan darurat di Windsor. Menghadapi kekhawatiran yang meningkat, Putri Anne mengadakan pertemuan mendesak di Kastil Windsor. Saksi mata menggambarkan suasana tegang. Sang putri dilaporkan memasuki ruangan sambil membawa map merah bertuliskan segera kemungkinan pelanggaran hak asuh. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang menurut keterangan tersebut menimbulkan kejutan. Dokumen-dokumen itu menyebutkan pembatalan mendadak janji temu dokter anak, instruksi hukum yang membatasi komunikasi dengan penasihat pendidikan yang terkait dengan keluarga kerajaan, dan transaksi keuangan yang terkait dengan dana pendidikan yang telah dibentuk sebelumnya untuk anak-anak tersebut. Salah satu poin yang paling kontroversial adalah dugaan pembubaran dana perwalian yang ditujukan untuk pendidikan masa depan mereka di Inggris. Ada juga referensi ke memo yang menyarankan strategi rebranding, di mana anak-anak tersebut tidak akan lagi muncul dalam materi perusahaan tertentu yang terkait dengan Yayasan Archewell dan perjanjian dengan platform seperti Netflix dan Spotify. Dari konflik keluarga menjadi masalah kelembagaan. Kasus ini berhenti dianggap sebagai perselisihan domestik dan dibingkai sebagai masalah kelembagaan. Raja Charles III segera diberitahu. Tak lama kemudian, Pangeran William meninggalkan urusan bisnis di Manchester dan pergi ke Windsor untuk meninjau sendiri dokumen tersebut. Menurut mereka yang hadir, setelah membaca laporan lengkap, William menyatakan bahwa fokusnya seharusnya bukan lagi pada reputasi orang dewasa manapun, melainkan pada perlindungan emosional, hukum, dan historis dari dua anak yang merupakan bagian dari garis keturunan Windsor. Pada hari yang sama, laporan darurat diperintahkan dari Dewan Penasihat Kerajaan. Kemungkinan untuk sementara mencabut segala bentuk wewenang pengasuhan dari Meghan dibahas dengan premis perlindungan struktural, bukan hukuman. Pengaktifan mekanisme luar biasa. Pada pagi hari,
tanggal 3 Februari, sebuah berkas darurat diajukan ke Istana Kerajaan. Tuduhan tersebut berpusat pada 4 poin utama. Dugaan pengabaian tugas-tugas dasar orang tua, kemungkinan persiapan untuk memindahkan anak-anak ke yurisdiksi yang bukan pihak Konvensi Den Haag, upaya untuk mengurangi identitas publik mereka yang terkait dengan keluarga kerajaan, dan dugaan ketidakmampuan Harry untuk bertindak sebagai wali tunggal. Pada pukul 10.20 pagi, Pangeran William menggunakan klausul luar biasa dalam Undang-Undang Stabilisasi Suksesi Kerajaan, sebuah ketentuan yang belum pernah digunakan sejak krisis pengabdian tahun 1936 yang melibatkan Edward ke-8. Langkah tersebut memungkinkan kerajaan untuk mengambil alih perwalian struktural dalam kasus-kasus di mana anak di bawah umur dalam garis suksesi dapat menghadapi penggusuran atau penghapusan identitas. Pemungutan suara dewan dilaporkan dilakukan secara bulat. Konsekuensinya langsung terasa, paspor dibekukan untuk mencegah perjalanan tanpa izin ganda. Perintah perlindungan citra dikeluarkan yang melarang penggunaan komersial nama atau potret anak-anak selama 5 tahun. Dan dana luar biasa sebesar 12 juta pound sterling dibuat untuk pemulihan emosional dan pendidikan mereka. Dugaan perselisihan dengan Pangeran Andrew. Di tengah badai institusional ini, elemen eksplosif lainnya muncul. Dugaan perkelahian fisik antara Harry dan pamannya, Duke of York. Menurut sumber tidak resmi, argumen tersebut terjadi dalam konteks diskusi hak asuh internal. Ketegangan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, termasuk kontroversi publik yang telah merusak reputasi keluarga, dilaporkan meletus dalam pertukaran verbal yang meningkat menjadi saling dorong dan sikut. Meskipun tidak ada otoritas resmi yang mengkonfirmasi insiden tersebut, rumor tentang perkelahian fisik menyebar dengan cepat, memicu persepsi tentang keretakan yang tidak dapat diperbaiki dalam keluarga kerajaan. Bagi beberapa pengamat, konflik ini melambangkan sesuatu yang lebih dalam. Perjuangan antar generasi tentang bagaimana mengelola paparan media, kewajiban institusional, dan perlindungan anak di era digital. Tuduhan Harry dan sumber ketegangan baru. Yang akhirnya memicu situasi ini adalah pernyataan yang dikaitkan dengan Harry beberapa hari setelah kesepakatan awal. Menurut sumber yang dekat dengannya, Duke mengungkapkan kekhawatiran tentang keputusan yang dibuat tanpa persetujuan penuhnya dan tentang dinamika kekuasaan internal yang membuatnya terpinggirkan. Ia juga dilaporkan mempertanyakan peran pamannya dalam diskusi strategis tertentu, menunjukkan bahwa kepentingan reputasi lebih penting daripada pertimbangan keluarga. Pernyataan-pernyataan ini kembali memicu kehebohan media. Analis monarki Inggris menunjukkan bahwa kasus ini menggabungkan 3 dimensi sensitif: hak asuh internasional, hak citra anak, dan tata kelola internal lembaga tersebut. Mekanisme historis yang dicadangkan untuk krisis luar biasa, yang disebut protokol perwalian kerajaan, bukanlah formula simbolis atau alat retorika. Ini adalah mekanisme hukum dengan akar berabad-abad, yang dirancang untuk melindungi anak-anak yang lahir dalam monarki ketika keselamatan, identitas, atau peran konstitusional mereka berisiko. Menurut sumber yang dekat dengan Putri Anne, dialah yang mewakili Komite Kesejahteraan Anak Kerajaan memulai pertemuan darurat di Sandringham House. Pertemuan itu segera diadakan, pengacara senior istana hadir, begitu pula Pangeran William dan dalam penampilan virtual yang tidak biasa, seorang anggota Dewan Penasihat yang terlibat dalam pengawasan konstitusional. Fokus pertemuan itu jelas, untuk menentukan siapa yang memegang otoritas hukum tertinggi atas masa depan anak-anak, dan untuk menilai kesejahteraan emosional dan psikologis mereka mengingat peristiwa baru-baru ini. Keputusan keibuan atau strategi pemasaran. Sumber yang dikonsultasikan menyatakan bahwa penarikan anak dari sekolah bukanlah sekadar keputusan pengasuhan. Menurut laporan ini, hal ini bertepatan dengan pengembangan proyek audiovisual baru yang akan menampilkan Meghan sebagai ibu tunggal yang menghadapi tekanan publik. Dalam skenario ini, anak-anak akan beralih dari anggota garis suksesi yang tidak mencolok menjadi elemen sentral dari narasi komersial. Pada tanggal 31 Januari, sekali lagi, menurut laporan ini,
sebuah berkas tertutup dan sangat sensitif yang disiapkan di bawah pengawasan Pangeran William dan disahkan oleh pejabat Departemen Keuangan Kerajaan. Diserahkan kepada Dewan Penasihat. Laporan tersebut dilaporkan mencakup analisis rinci tentang permohonan merek dagang yang terkait dengan nama dan identitas anak-anak di berbagai yurisdiksi, serta penilaian risiko yang disiapkan oleh konsultan hubungan masyarakat. Salah satu poin paling sensitif dalam berkas tersebut, menurut sumber-sumber tersebut, adalah potensi keterkaitan produk anak-anak di masa depan dengan kenangan Putri Diana. Sosok yang citranya terus membawa bobot simbolis dan emosional yang sangat besar, baik di dalam maupun di luar Inggris Raya. Pernyataan yang menetapkan batasan. Pada malam berkas tersebut diajukan, Putri Anne mengeluarkan pernyataan tegas dan hati-hati dari Istana St. James. Pesannya tegas. Keluarga Kerajaan Windsor tidak akan mengizinkan eksploitasi komersial anak-anak yang lahir di dalam institusi tersebut, terutama jika tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan atau kedudukan konstitusionalnya. Menurut berbagai sumber keuangan, konsekuensinya langsung terasa. Regulator di Inggris dan Kanada dilaporkan membekukan rekening yang terkait dengan perusahaan induk yang diduga terhubung dengan usaha bisnis yang secara tidak langsung melibatkan anak di bawah umur. Bersamaan dengan itu, kesepakatan sponsor yang terkait dengan platform konten anak-anak mulai berantakan. Di ranah digital, dampaknya juga terlihat. Referensi tentang anak-anak secara bertahap menghilang dari deskripsi podcast dan materi promosi untuk proyek audiovisual yang telah diumumkan sebelumnya. Meskipun tim hukum Meghan berbicara tentang masalah hukum yang sedang berlangsung, sumber yang dekat dengan kerajaan menyatakan bahwa peraturan internasional yang melindungi identitas digital anak di bawah umur telah diterapkan. Secara praktis, langkah istana bertujuan untuk memblokir penggunaan nama dan gambar yang terkait dengan keluarga Windsor tanpa izin di platform komersial global. Kebingungan Harry dan keputusan akhir. Sumber yang dekat dengan Pangeran Harry menggambarkan skenario yang sangat mengejutkan. Permintaannya untuk hak asuh bersama sementara dilaporkan ditolak karena hambatan teknis dan hukum, termasuk masalah tempat tinggal, pembatasan perjalanan, dan kurangnya struktur keuangan yang stabil dan independen. Pesan terakhir diduga disampaikan kepadanya melalui surat rahasia dalam dokumen yang disusun dengan sepengetahuan penuh Raja Charles III. Isinya, menurut mereka yang mengklaim akses tidak langsung, tidak berisi pendapat pribadi, melainkan pernyataan konstitusional yang ketat. Perwalian dan perlindungan anak-anak tetap berada di bawah protokol kerajaan, dan setiap kontak di masa mendatang akan tunduk pada syarat-syarat yang ketat. Putusan pengadilan 1 Februari 2026. Momen penting tiba pada 1 Februari 2026. Ketika pengadilan mengeluarkan putusan yang digambarkan sebagai bersejarah. Meghan Markle dicabut hak asuhnya atas Archie dan Lilibet. Ketidakhadirannya dalam sidang yang dibenarkan oleh timnya sebagai keputusan strategis menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hanya beberapa jam setelah putusan, Putri Anne melakukan penampilan publik yang tidak biasa dari Istana St. James. Ia menyatakan bahwa pengaruh formal apapun yang mungkin diklaim Meghan atas anak-anak tersebut telah dibatalkan, dan bahwa kerajaan tidak akan lagi mengakui hak istimewa keibuan apapun yang sebelumnya diberikan dalam kerangka institusional. Ketegasan pesan tersebut ditafsirkan sebagai tanda yang jelas bahwa monarki siap memprioritaskan stabilitas konstitusional di atas pertimbangan media apapun, dimensi manusia, dukungan internal, dan kontinuitas. Sementara debat publik berfokus pada hak asuh, mekanisme dukungan emosional diaktifkan di dalam keluarga. Catherine, Putri Wales, mengambil peran yang lebih terlihat dalam mengawasi dukungan psikologis Lilibet, termasuk sesi dengan terapis yang mengkhususkan diri dalam identitas antar budaya. Sebuah gambar yang dirilis ke pers menunjukkan gadis itu bergandengan tangan dengan Putri Charlotte saat mereka meninggalkan kapel St. Peter di Kastil Windsor pada malam Candlemas. Tanpa penjelasan atau pernyataan, foto tersebut menyampaikan pesan yang jelas tentang kontinuitas institusional dan kohesi keluarga.
Perwalian yang dibekukan dan perlindungan keuangan. Langkah pertama adalah keuangan. Perwalian senilai 8 juta dolar Amerika Serikat yang dilaporkan dibuat Mehan untuk menjamin pendidikan internasional dan kemandirian masa depan. Anak-anaknya dibekukan dan kemudian dibubarkan. Seorang akuntan senior yang dekat dengan keluarga kerajaan mengkonfirmasi bahwa dana ini tidak pernah melewati saluran keuangan yang diakui oleh kerajaan, sehingga menempatkannya di luar protokol kedaulatan untuk perlindungan kekayaan. Bagi lingkaran Pangeran William, pewaris langsung tahta, masalahnya bukanlah keberadaan perwalian itu sendiri, melainkan ketidaksesuaiannya dengan standar historis yang mengatur aset yang ditujukan untuk anggota junior keluarga kerajaan. Berdasarkan apa yang disebut Perjanjian Windsor, setiap struktur keuangan yang terkait dengan keturunan dalam garis suksesi harus memenuhi kriteria ketat untuk transparansi dan pengawasan. Nama, merek, dan batas merah komersial. Pukulan kedua bahkan lebih menentukan. Semua perjanjian komersial yang terkait dengan nama Archie dan Lilibet, dari proyek animasi hingga dugaan kolaborasi dengan merek mewah, dinyatakan batal dan tidak berlaku. Seorang penasihat internal berterus terang, anak-anak diperlakukan sebagai aset merek. Batas itu tidak boleh dilanggar. Poin ini sangat sensitif jika mempertimbangkan konteks setelah kepergian Sussex dari Inggris. Pembangunan identitas publik yang independen mencakup kontrak dengan platform audiovisual dan proyek media. Namun, ketika anak di bawah umur menjadi bagian dari ekosistem komersial ini, kerajaan mengaktifkan mekanisme pengamanan. Paspor dalam penahanan dan protokol Edwardian. Tindakan paling dramatis terjadi dengan penahanan paspor Inggris, anak-anak yang berada dalam tahanan keamanan kerajaan. Perintah tersebut yang diformalkan oleh William berdasarkan arahan perwalian kedaulatan yang tidak digunakan sejak krisis abdikasi tahun 1936. Mencegah anak-anak tersebut meninggalkan Inggris Raya hingga mereka berusia 16 tahun tanpa wali yang disetujui oleh kerajaan. Sumber-sumber istana mengkonfirmasi bahwa William mengaktifkan apa yang disebut Protokol Edwardian, sebuah mekanisme tertutup yang dirancang hampir seabad yang lalu oleh Ratu Mary. Protokol ini memberikan hak perwalian sementara kepada pewaris takhta atas anak-anak kerajaan di bawah umur dalam situasi ketidakstabilan keluarga yang serius. Keberadaannya tetap dirahasiakan hingga baru-baru ini. Peran sentral Catherine. Catherine, Putri Wales, kemudian mengambil peran yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak periode pasca perang. Pengawasan langsung terhadap kesejahteraan emosional dan pendidikan Lilibet di properti pribadi di bawah pengawasan ketat. Menurut kesaksian anonim seorang pengasuh kerajaan, anak itu mengembangkan ikatan kepercayaan yang kuat dengan Catherine, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam stabilitas emosionalnya. Detail ini penting. Dimensi psikologis konflik tersebut merupakan salah satu argumen utama yang diajukan di hadapan Komite Kesejahteraan Anak Rumah Tangga Kerajaan. Intervensi institusional, sesi tertutup. Puncaknya terjadi pada pukul 10 pagi ketika Putri Anne berbicara dalam sesi tertutup di hadapan Hakim Pengadilan Tinggi Inggris dan penasihat pribadi yang berkumpul di bawah protokol darurat. Intervensinya langsung. Anak-anak tersebut telah terpapar risiko emosional nyata karena ketidakpedulian ibu mereka yang disengaja terhadap pemberitahuan formal mengenai kesejahteraan mereka. Sementara itu, gambar Meghan di atas kapal pesiar di Doha beredar di media internasional. Bagi opini publik global, gambar-gambar tersebut mewakili kebebasan dan kecanggihan. Bagi lingkaran dalam kerajaan, hal itu melambangkan pengabaian pada saat kritis. Laporan yang diabaikan dan gambar-gambar yang mengganggu. Menurut dokumen rahasia yang disampaikan oleh Catherine, Meghan diduga mengabaikan 3 pemberitahuan mendesak. Salah satunya memperingatkan pihak berwenang tentang pengunduran diri Archie dari sekolah. Yang lain menggambarkan mimpi buruk Lilibet yang berulang disertai gambar-gambar dengan citra kekerasan. Tidak ada tanggapan resmi. Ketika William berbicara di hadapan komite, pesannya jelas. Ini bukan lagi tentang reputasi. Ini tentang kerusakan struktural. Anak-anak yang lahir dalam garis keturunan Windsor berhak mendapatkan perlindungan.
bukan digunakan sebagai aksesoris bermerek. Bahkan dilaporkan ada pernyataan tertulis yang diajukan dari mantan anggota staf Sussex yang mengutip Meghan yang mengatakan, "Biarkan kerajaan membesarkan mereka. Saya memiliki kerajaan untuk dibangun kembali." Jika dikonfirmasi, pernyataan ini akan menjadi pemicu emosional terakhir, klausul bilateral pasca Brexit. Dengan dukungan Raja Charles III, William dan Anne menandatangani dekrit pada 3 Februari 2026 yang memberikan wewenang perwalian utama kepada kerajaan dengan menggunakan klausul perlindungan keluarga bilateral pasca Brexit. Instrumen ini memungkinkan pengambilalihan perwalian dalam kasus bahaya yang jelas, bahkan tanpa persetujuan orang tua. Sementara itu, tim hukum Meghan menanggapi dengan pernyataan teknis yang mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak mengikat menurut hukum California. Namun, mesin diplomatik Inggris sudah mulai bergerak. Operasi Dandelion, sebuah pesawat pribadi yang disewa oleh Kementerian Luar Negeri, mendarat secara diam-diam di Santa Barbara. Di dalamnya, 2 petugas kesejahteraan anak, seorang utusan hukum, dan seorang spesialis trauma pediatrik. Misi tersebut, yang dijuluki Operasi Dandelion, bertujuan untuk mendokumentasikan kondisi, memverifikasi kepatuhan hukum, dan, jika perlu, melakukan pemindahan yang direncanakan dengan cermat. Lingkaran dalam Meghan mulai menunjukkan keretakan. Sekutu Lama dilaporkan menuntut penjelasan atas pemberitahuan yang diabaikan. Bahkan, proyek media yang direncanakan untuk tahun 2026 dibatalkan setelah evaluasi kelompok fokus mempertanyakan keaslian narasi keibuan yang disajikan. Sebuah isyarat kecil, sebuah pesan yang kuat. Pada pagi hari tanggal 1 Februari, kantor komunikasi istana mengejutkan semua orang dengan gambar lain yang disusun dengan cermat. Di sayap arsip Kerajaan Kastil Windsor, Putri Charlotte muncul berdiri di samping Putri Anne dan Sophie, Duchess of Edinburgh. Di tangannya, Charlotte memegang pembuka surat gading yang halus, yang, menurut sumber internal, milik Ratu Elizabeth II pada tahun-tahun awal pemerintahannya. Di belakang mereka, potret muda sang ratu tampak mengamati pemandangan itu dengan intensitas tenang yang mendefinisikan warisannya. Itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam keluarga kerajaan. Pada hari yang sama, Komite Penasihat Kerajaan yang diketuai oleh Putri Anne secara resmi menolak petisi hukum terkait penggunaan komersial kenangan Diana, Putri Wales. Keputusannya jelas, warisan Diana tidak dapat dieksploitasi tanpa izin tegas dari sang ratu, dan pernikahan tidak memberikan hak otomatis atas warisan simbolis ini. Raja Charles III sepenuhnya mendukung keputusan tersebut, dilaporkan mengandalkan memorandum rahasia yang disiapkan oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 2020 selama persiapan jubileum platinumnya. Dokumen itu menetapkan perlindungan untuk mencegah eksploitasi warisan sejarah mahkota. Foto Charlotte dalam konteks itu ditafsirkan sebagai transfer simbolis tekad, sebuah pengingat bahwa institusi melampaui krisis individu, Catherine, dan pedagogi teladan. Beberapa jam kemudian, momen lain memperkuat pesan tersebut. Selama penampilan singkat di acara amal anak-anak, Putri Catherine, yang masih dalam masa pemulihan dari prosedur medis baru-baru ini, muncul di balkon bersama Charlotte. Ia mengenakan mantel biru tua dan bros safir yang pernah menjadi milik Ratu Elizabeth II. Ia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu putrinya dan mundur. Charlotte menerima karangan bunga kecil dari salah satu anak yang hadir. Hanya 15 detik, tapi itu sudah cukup. Tradisi, kontinuitas, keanggunan. Sebaliknya di California, pengacara Meghan mengajukan petisi yang direvisi yang meminta tunjangan keuangan yang lebih besar terkait dengan perlindungan gaya hidup, dengan alasan tekanan psikologis yang berasal dari dugaan pengabaian institusional. Narasi mulai berbeda. Di satu sisi, monarki memproyeksikan stabilitas. Di sisi lain, tim komunikasi berusaha untuk meminimalkan kerusakan reputasi. Restrukturisasi diam-diam. Pada tanggal 2 Februari, Sir Alan Campbell, Ketua Dewan Penasihat Kerajaan, mengeluarkan klarifikasi teknis namun signifikan secara politik. Perwalian kerajaan yang aktif
termasuk perlindungan pendidikan untuk Archie dan Lilibet, akan dikelola di bawah klausul restrukturisasi perwalian. Para wali amanat baru yang ditunjuk Putri Catherine, Putri Anne, dan Pangeran Edward. Secara praktis, pengawasan institusional terhadap anak-anak tersebut bergeser dari keluarga Sussex ke jantung struktural kerajaan. Seorang pengamat telegraf meringkasnya secara singkat. Kerajaan tidak menghukum, ia mengoreksi arah. Sementara itu, Pangeran Harry diam-diam membatalkan penampilan yang direncanakan di Arizona dengan alasan tekanan hukum. Meghan terlihat sedang merekam konten untuk serial solo potensial berjudul Reclaiming Grace. Perbedaan kecepatan itu terlihat jelas. Hari Charlotte berbicara pada tanggal 1 Februari 2026 di sebuah acara amal tingkat jalanan yang diselenggarakan oleh David Strass. Catherine dan Charlotte membuat penampilan kejutan. Catherine mengenakan mantel merah tua yang mengingatkan pada ketegasan Ratu Elizabeth II di masa krisis. Namun, Charlotte lah yang mencuri perhatian. Sambil memegang buku catatan kecil yang disulam dengan kata harapan, ia berjalan menuju barisan pers dan mengucapkan kalimat yang menghentikan kamera dan mikrofon. Kami bukan mata uang. Kami bukan cerita untuk dijual. Menurut para ajudan istana, pernyataan itu telah disetujui oleh Catherine. Dalam hitungan detik, adegan itu menjadi viral. Tidak ada anak kerajaan dalam beberapa waktu terakhir yang berbicara secara langsung tentang komodifikasi citra mereka. Pesannya tegas. Anak-anak tidak akan dieksploitasi. Doktrin perlindungan. Sumber yang dekat dengan penasihat konstitusional mengkonfirmasi beredarnya memorandum pribadi yang disusun oleh Catherine yang dikenal secara internal sebagai doktrin perlindungan. Dokumen tersebut memperbarui preseden yang ditetapkan oleh Ratu Elizabeth II dan memasukkan perlindungan kontemporer, batasan terhadap cloning oleh kecerdasan buatan, monetisasi gambar tanpa izin, dan eksploitasi psikologis di lingkungan digital. Diskusi tersebut bukan sekadar masalah keluarga, itu menyangkut masalah hukum dan struktur. Pada saat yang sama, muncul laporan tentang upaya untuk menghubungkan Archie dengan sebuah agensi bakat untuk segmen kuliner yang disponsori oleh sebuah perusahaan mewah Timur Tengah. Dokumen yang diaudit yang merinci potensi jadwal penampilan publik Lilibet juga terungkap. Reaksi Putri Anne sangat tegas. Tidak ada peluncuran merek untuk anak-anak. Tidak ada kalender pers untuk martabat. Tak lama kemudian, Komite Kesejahteraan Anak Istana mengaktifkan langkah-langkah darurat dan memberikan Pangeran William hak asuh bersama sementara atas privasi anak-anak hingga Pengadilan California menyelesaikan masalah hak asuh tersebut. Untuk pertama kalinya, klausul perlindungan citra diaktifkan berdasarkan Undang-Undang Privasi Kerajaan 2023. Antara narasi dan institusi, kontras antara kedua strategi tersebut sangat jelas. Di California, tim Meghan menekankan pemberdayaan dan otonomi. Di Windsor, bahasanya berbeda, tanggung jawab, perwalian, garis keturunan. Ketika istana menerbitkan frasa, pemberdayaan bukanlah manipulasi. Perlindungan bukanlah penghalang, keheningan bukanlah ketidakhadiran. Banyak yang menafsirkannya sebagai ringkasan posisi institusional. Mahkota tidak menanggapi dengan pertunjukan. Mereka menanggapi dengan struktur. Charlotte lebih dari sekadar citra. Kehadiran Putri Charlotte dalam peristiwa-peristiwa ini tidak menyeratkan peran politik, melainkan pendidikan institusional. Bersama Putri Anne, simbol kedisiplinan yang teguh, dan Sophie, seorang ahli strategi yang tenang, Charlotte ditampilkan sebagai kelanjutan yang tenang dari warisan yang telah belajar untuk bertahan dalam krisis. Ini bukan tentang menempatkan seorang anak di tengah konflik orang dewasa. Ini tentang menunjukkan bahwa monarki sebagai institusi berusia ribuan tahun berpikir dalam jangka waktu puluhan tahun, bukan berita utama. Gambar pembuka surat Ratu Elizabeth II, Bros Sapphire, buku catatan yang disulam dengan harapan. Setiap elemen dipilih dengan cermat untuk mengartikulasikan narasi visual yang koheren. Di masa fragmentasi media, rumah tangga kerajaan memilih ikonografi. Apakah perceraian sudah final? Apakah hak asuh sudah diselesaikan?
Meskipun perpisahan antara Harry dan Meghan telah dikonfirmasi secara publik, proses hak asuh masih dalam peninjauan yudisial di California. Intervensi institusional Inggris terbatas menurut sumber resmi pada perlindungan kepentingan yang berkaitan dengan status dan keselamatan anak-anak sebagai anggota garis suksesi. Ini bukan pertempuran emosional, ini adalah penyesuaian struktural. Tuduhan publik Harry tentang tekanan internal telah memicu perdebatan. Tetapi di dalam istana, sebuah pepatah yang diwarisi dari Ratu Elizabeth II tetap berlaku. Jangan pernah menjelaskan, jangan pernah mengeluh.